Oke, langkah pertama untuk pembuatan penyimpanan data ke dalam database yang harus Anda perhatikan adalah pertama harus dihidupkan dulu namanya Apache sama MySQL. Kenapa? Apache kalau nggak dihidupkan, kita nggak bisa mengakses localhost/phpMyAdmin itu tadi. Ketika diinstal pertama kali, ini namanya passwordnya root tanpa password, kecuali kalau sudah dibuatkan password gitu. Nanti pertemuan berikutnya untuk pembuatan password. Kemudian kita untuk ngaksesnya buat dulu databasenya, klik admin di MySQL-nya. Setelah itu nanti akan keluar localhost, ignore all ini, kebetulan punya saya ada errornya. Kita buat reset dulu biar kelihatan. Bentar, saya reset dulu. Kebesaran. Saya kasih masanya new, ya mas, yang nggak perhatiin. Nanti saya minta pelatihannya, Anda nanti bingung. New, klik new, pilih DB-nya. DB, sekarang saya buat DB misalnya DB nilai. Ini biarin aja, terserah pilihannya apa, biarin aja. Create DB nilai, database nilai, jangan TBL nilai, jangan. Kecuali kalau ada DB nilai, gitu. Sesuaikan lah intinya gitu ya. Di DB nilai saya buat database namanya tabel namanya TBL UAS. Jadi nilai UAS gitu intinya. Saya punya database UAS. 2 aja filenya. Go. Kemudian saya kasih apa namanya? Kasih nama misalnya di sini npm. Nggak usah npm deh, namanya. Nama sama nilai. Nah, jenis dari inputan yang Anda pakai tergantung dari datanya. Nama varchar. Nama pakai varchar, saya kasih 20. Nilai saya kasih apa? Integer 80. Kalau nggak dihitung pakai varchar boleh. Takutnya nanti dihitung berapa totalnya. Kasih primary key, go. Supaya nama nggak boleh sama. Meskipun nama itu pasti ada yang sama. Meskipun ini dalam kasus kita nama adalah primary key, walaupun nggak boleh gitu ya nama dia di primary key. Setelah di go save, tekan tombol save. Nanti kalau Anda lihat di browse itu ada nama dan nilai. Kita punya struktur nama dan nilai, disesuaikan saja dengan studi kasusnya. Ini hanya sebuah contoh saja. Ada DB nilai, ada tabel UAS. Satu database pasti nanti tabelnya lebih dari satu toh. Tinggal Anda tambahkan lagi table lagi di bawah sini. Setelah databasenya siap, kita harus memiliki 3 file. Saya bagi 3 file daripada 2 file. Pertama, Anda harus punya input.php. Kedua, Anda punya output.php. Kasus pertama db.php. Input.php digunakan untuk membuat inputan dinamis dari user. Output adalah untuk memeriksa inputan berhasil atau tidak disimpan ke database. Dan db.php adalah jembatannya untuk mengakses ke database yang sudah kita buat, yaitu db nilai.uas. Pertama, silakan Anda buat folder dulu toh. Di mana? Di httdoc. Cari folder httdoc kayak biasa. httdoc sampai httdoc, kita buat folder namanya apa namanya kali ini UAS, sehingga Anda mau ngeceknya klik aja Apache admin, ada nanti UAS, atau Anda ketik manual localhost/UAS. Nanti karena ada folder ya jadi ya kosong. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya ataupun editor yang Anda sukain gitu. Pilih file open folder, habis itu pilih UAS, select. Karena ini masih kosong, karena kebutuhan kita ada berapa tadi? Ada 3. Input.php. Saya klik kanan new file, input.php. Biarkan kosong aja, nanti kita akan tambahkan. Habis itu output.php. Oh, new folder, maaf, new file. Output PHP. Kasus kali ini kita pakai 3 file. Bisa aja satu file Pak, bisa satu file tuh bisa. DB-nya di situ, inputnya di situ, outputnya pun di situ bisa.
Tapi ini supaya Anda belajar tahu cara kerjanya gitu ya. Setelah itu di input kita pakai POM namanya. POM. Bukan prom. Actionnya kemana? Action kemana nih? Tujuannya kan? Tujuannya ke output. Kalau Anda namanya lain ya disesuaikan. Metodenya apa Pak? Metodenya. Karena Anda udah nyoba, code-nya udah saya kasih, sekarang waktunya Anda lihatin prosesnya. Kalau ngetikin manual seperti apa. Habis itu slash pom. Bukan prom ya. LO dulu baru R. Setelah itu karena inputannya udah banyak, nah kita pakai inputan. Nis, gitu aja. Kadang-kadang mau input. Name. Nama tulisannya. Nama kan gitu. Kebetulan inputnya 6 slash tutup. Saya kasih apa? Saya kasih BR ya, biar enter. Saya kasih BR juga di atas, biar enter. Ini sebenarnya udah belajar kalau BR. Nah, habis itu kasih nama. Kok nis sih? Nama Pak. Kok nis? Nama. Database-nya kan nama. Nama nilai. Nilai apa? Terserah. Misalnya nilai dari pemrograman. Gitu. Nilai. Habis itu input. Boleh copy paste Pak? Silahkan. Boleh kecil Pak? Ya udah mau kecil boleh. Input. Nama tulisannya. Jangan space. Awas jangan megang handphone. Perhatiin. Nanti saya habis ini suruh gue lagi sendiri. 3 variabel, kalau nggak bisa nggak boleh pulang. Nah setelah itu udah di BR lagi. Kan harus ada tombol tuh, pakai button Pak, nggak apa-apa. Tipenya kita harus ada punya 2 tipe. Tipe yang pertama namanya submit, untuk mensubmit data. Nah kasih keterangan lah di sini, namanya kita kasih simpan. Save, bahasa Inggris save, bahasa Indonesia simpan. Tutup lah buttonnya, nggak apa-apa sampai Anda ingat. Habis itu biar kiri kanan nggak masalah. Satu lagi button, satu lagi yang tipenya bisa mereset, reset tipenya. Jadi ketika kita tombol bersih atau clear, bersih lah bahasa Indonesia, bersih inputan, tapi nggak perlu ngapus nanti di inputannya, slash button. Nah setelah itu disimpan. Habis itu kita siapkan dulu output. Input udah siap, output udah siap. DB dulu Pak. Nah DB untuk menghemat waktu, copy. Tentunya nanti di deskripsi saya sertakan. DB, paste. Localhost root. Kalau ada password sebutin passwordnya 123456778. Kalau ada password tergantung ketika Anda install SMPP, appshop, Pertrigo, banyak jenisnya. DB-nya apa? Ini DB host, localhost. Kalau dari situs nanti Anda sebutin 3W apa. Gitu, ngikutin keterangannya. Hostnya apa, usernya apa, password, password. DB name apa? Sesuaikan. Kalau di sini DB aku ya DB aku, DB kamu. Kalau DB nilai berarti di sini DB nilai. Nah, itu yang harus Anda pahami. Jangan dihafal codingannya, nggak penting itu. Apa ini apa? Habis itu nih save. Setelah di save kita siapin output. Ketika di output kita harus ambil datanya. Cara ngambil datanya, ambillah namanya dulu sama dengan $_post. Pokoknya P-nya gede, pakai kutip 1. Habis itu di sini nama. Tahu dari mana ini nama? Tahu karena dari input. Kalau di sini ujang, nah ujang. Berarti di sini Anda harus tulisin variabelnya, di sini variabel ujang. Nah, karena saya pengennya nama, ya udah nama. Biar nggak pusing kalau ada 17 inputnya, satu kasih nama ujang, satu atau wiwi, pusing toh. Makanya disesuaikan, bukan nama Pak, nama. Itu untuk nama. Habis itu untuk nilainya. Nilai sama dengan $_post. Kasih apa? Nilai, karena di sana variabelnya namanya nilai. Kecil harus kecil, besar harus besar, nilai. Habis itu setelah kita siap inputan, kita minta jembatannya, minta aksesnya Pak, minta akses kemana? Include. Nah, sama seperti style set
yang Anda punya CSS masukin ke HTML. Kalau itu kan itu include apa? db.php. File ini tergantung, boleh Anda ganti config, boleh konfigurasi. Banyak orang bikin setting lah .php untuk men-setting konfigurasi. Setelah include db, nah pasti ditutup, PHP-nya ditutup dulu ya, biar kebiasaan. Setelah itu kita perintah SQL, struktur query language. SQL-nya apa untuk nyimpan itu? Untuk nyimpan apa? Insert, into TBL apa? Cek dulu TBL di database, bukan di database ini, bukan database yang sudah dibuat. Apa? TBL UAS. Lihat strukturnya, nama sama nilai, namanya TBL nilai. Balik lagi ke sini, TBL nilai, sebutin variabelnya. Variabelnya yang pertama itu nama, koma, nilai. Habis itu kita kasih values. Nah tulisannya gitu. Habis itu kita pakai kutip satu, apa namanya, dolar, nama, koma. Apa pakai kutip lagi? Tidak, karena kan integer tipenya, bilangan. Kalau bilangan nggak usah pakai kutip, seperti Anda waktu latihan kemarin di SBD, sistem basis data. Titik koma, enter. Habis itu untuk aksesnya apa? Hasil, harus dicek. Walaupun tanpa ini nggak masalah. MySQL underscore query, buka kurung, tutup kurung, pilih koneksinya, koneksi. Pak, buat apa koneksi? Kalau di sini tulisannya koneksi, berarti di sana koneksi. Kalau di sini namanya wiwi, berarti di sini tulisannya wiwi. Ini supaya koneksi, karena supaya jembatannya, makanya variabel koneksi supaya dipanggil di sini. Koma dolar SQL. SQL tahu dari mana? Perintah di atasnya. Kalau ada SQL 2, tulis SQL 2. Jika dolar hasil, loh kok Pak bisa begitu? Nggak ada perbandingannya? Bisa, karena dimungkinkan suatu kondisi yang dimana hasil dari inputan tertentu. Echo, kasih perintah, bisa pakai JavaScript di sini, boleh saja pakai JavaScript. Ore berhasil, ntar aja berhasil. Kok cepat-cepat Pak? Iya, ntar aja biar kelihatan cuma 10 menit. Else kalau gagal gimana? Kalau gagal kasih tahu, kok gagal. Save, udah Pak, jadi Pak, sudah jadi. Sekarang kita akses dulu. Mana tadi UASnya? Save. Mana yang diklik dulu? Output kah? Salah, input dulu. Input nama dan nilai. Kita lihat datanya di sini, nama dan nilai di browser. Ada nggak namanya? Belum ada. Input pertama kali namanya si Al, nilainya karena nggak bisa 65, simpan. Gagal. Nah, kenapa bisa gagal? Cek dulu di sini apa yang gagal. Insert into TBL nilai, nama dan nilai, tapi gagal, nggak berhasil. TBL apa? TBL UAS. Nah bagus, jadi ada yang lebih jeli. Di sini tabelnya apa? TBL UAS, DB-nya DB nilai. Nah di situ kejadian kesalahan di sini. TBL UAS, bagus. Setelah itu kita refresh lagi dong. Back dulu ke inputan, back. Si Al nilainya 65, tetap nggak bisa. Kalau bersih ya hilang. Waduh, ngetik lagi Pak D. Itu tombol reset namanya. 65, tekan tombol simpan. Ya berhasil, kita refresh, bukan refresh, klik aja browsernya. Itu ada Al 65. Ini baru CRUD-nya aja. Habis itu bersih lagi. Saya menginput namanya si Lily misalnya. Lily agak bagusan 90, disimpan. Ya berhasil. Nah, kita klik browser. Lily 90. Nah, harusnya kan ketika berhasil ada back buat input lagi. Ya sudah, berarti pelajaran kemarin diterapin. Ketika Hore berhasil, Anda setelah Hore berhasil apa yang lakukan? Tutup dulu PHP, karena kita mau menggabungkan antara PHP dan HTML. Nah, di sini kita kasih tag A buat link ya. Tuh herb gitu kan. Untuk linknya kemana? Input.php. Buat ada tombol kembali kemana Pak? Kembali kemana aja kembalinya gitu. Les
Udah, saya copy juga yang ini. Jadi ini untuk menggabungkan antara PHP dan HTML. Jadi tutup dulu, ini kan tutup PHP ya, buka lagi karena ada tutup kurung bawahnya. Save. Ketika kita input back, sekarang nggak perlu back lagi. Misal saya input yuyu, nilainya 78, simpan, kembali, terus aja. Dulu masuk nggak? Klik browser. Yuyu. Jadi intinya kita memiliki 3 input buat inputan ini, input. Outputan itu untuk menerima dan mengirim ke database. DB itu adalah untuk jembatannya. Nah, di jembatan saya akan menjelaskan lebih rinci biar ingat. Walaupun copy paste harus ingat, localhost adalah hostnya. Host itu adalah domain dan hosting yang mau kita kirimkan, database-nya kemana. Kebetulan kalau komputer sendiri boleh, sebutkan IP boleh gitu. Kemudian username root, kalau root. Untuk mendaftarkan bisa juga. Kalau passwordnya kosong, dikosongkan. Kalau ada, tergantung waktu Anda install pertama kali. DB name-nya DB apa yang Anda pakai gitu. Setelah itu sudah, jadi Anda bisa melakukan itu. Nah, yang ketinggalan monggo silahkan ikutin. Yep, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lanjut. Bagus. Kalau nggak ada, sekarang buatlah folder namanya, ini untuk tes pulang ya, 16 menit, jangan lama-lama kan kita mau copy paste. DB-nya namanya DB PAW mahasiswa. Berarti saya pakai NPM dan kelas. Nah, masing-masing ini varchar ya. Varchar 10. Monggo terserah mau merubah kayak mau seperti apa, tapi DB-nya DB PAW sehingga nanti saya di ini Anda bikin database. Kelasnya kelas otomatis. Monggo berarti DB PAW. Foldernya apa Pak? Nah, foldernya saya mengetikin localhost /PAW, pemrograman aplikasi web. Nah, 10 menit. Bagi yang di rumah yang nonton video ini, tugas ini nanti dikirimkan ke Telegram yang di rumah ya. Yang di kelas kalau berhasil bisa pulang, dipoto nanti ke grup ya. Tabelnya, oh iya ya, DB PAW TBL data, TBL mahasiswa. Bagus. DB PAW TBL mahasiswa, NPM varchar 10, localhost PAW, awas PAW. Sip, itu tadi ya tugasnya bagi yang di rumah. Yang di kelas ini untuk terakhir ya, untuk praktikum terakhir sebelum pulang.